ilmu bagaimana cara mengembangkan brandnya ini. Oh. Nah, jadi ini tahun 2009 saya dirikan pertama di Plaza Andalas. Iya. Tahun 2009 itu di bulan Juni. Kemudian berkembang lagi, tambah dia ke Ulak Karang, tambah dia lagi ke Bukit Tinggi, Payakumbuh, Bandara, di Hotel Mercure, Pasaman, Solo, sebagai macamnya. Nih, kita bicara modal nih, Bang. Nah, Berapa modal Abang pas awal mendirikan Tangkele ini, Bang? modal ya. Iya. Ini modal biasanya sesuatu yang sensitif, Pak. Oh. Tapi bisa mungkin saya bayangkan, karena nilai modal di tahun 2008 itu tentu akan jauh berbeda dengan di tahun 2025. Iya. Saya memulai waktu itu di angka sekitar 50 jutaan di Sangat tahun banyak 2000. sekali ya. Nah, jadi itu dikumpulkan, ada dari pinjaman orang tua, ada dari pinjaman koperasi juga. Nah, jadi orang tua sangat berperan sekali dalam membangun brand ini. Sangat menginspirasi sekali ya, Bang. Iya. Nggak ada rasa waktu Abang mendirikan usaha dengan modal segitu? Pasti ada, karena saya merintis, artinya nanti kira-kira dengan modal segini bisa balik nggak ya, atau bisa cuan nggak ya. Nah, itu pasti ada rasa was-was, tapi saya optimis karena dengan skill yang saya punya, dan waktu itu ide saya ini, saya rasa ini ide sangat cemerlang. Nah, jadi waktu itu belum ada kompetitor. Saya masih pionir untuk kaos yang bertemakan Minang ini. Jadi ya udah, kita hajar saja. Nah, berkait apa yang membuat Abang yakin dengan distro Tangkele ini? Saya yakin produk yang saya tawarkan ini diterima masyarakat. Yang pertama itu karena unik. Unik. Artinya di zaman itu baju kaos distro itu temanya tema nasional. Jarang ada yang bertemakan lokal. Jarang yang menampilkan kata-kata lucu. Jarang yang menggunakan media gambar yang lucu. Nah, jadi temanya itu banyak musik, kebarat-baratan, transportasi temanya. Tapi saya menampilkan tema yang berbeda. Nah, kalau kita lihat tema yang berbeda dan unik, tentu akan menimbulkan rasa penasaran orang. Nah, jadi penasaran akan timbul, oh ini Tangkele apa ya, kok brandnya lain ya. Nah, jadi yang saya jual. Nah, jadi pertama karena membuat saya yakin itu karena ini unik. Kemudian saya punya prinsip, ya. Ini harus bisa diterima masyarakat. Wah, sangat menarik sekali ya, Bang. Nah, untuk teman-teman, sangat menarik sekali ya penjelasan dari Bang Khalid Arafah untuk membangun distro Tangkele. Nah, untuk teman-teman, jangan kemana-mana ya, tetap di Kelas Inspirasi, karena inspirasi sesungguhnya baru dimulai. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay.
kembali lagi bersama Kelas Inspirasi bersama saya Fatma Musyana Fitri dan bintang tamu yang sangat luar biasa, Pak Khalid Arafah. Nah, Bang, mengenai yang tadi nih, Bang, apa pesan untuk Abang dari anak generasi muda sekarang, Bang? Untuk generasi sekarang, saya punya usul. Saya melihat generasi sekarang ini lebih apa ya? Jauh berbeda dengan Jauh generasi berbeda. saya sebelumnya. Artinya saya lihat ada kekurangan di interaksi sosial, sibuk dengan gadget masing-masing. Kemudian walaupun masih banyak sih kreativitasnya yang generasi sekarang, tapi ada dari beberapa mereka yang hanya fokus ke dunia mereka sendiri saja. Artinya tidak mempedulikan dunia lain, cukup malas berinteraksi sosial dengan yang lain. Padahal dunia ini sangat luas. Mereka lebih terfokus ke dunia maya yang sekarang mereka genggam. Artinya sekarang apa saja ilmu ini bisa kita cari dari gadget, semuanya bisa. Nah, tapi tidak semudah itu juga. Nah, jadi kalau kata orang dulu, tidak semudah itu verkuso katanya. Nah, jadi generasi sekarang galilah ilmu, artinya kepada yang telah berpengalaman. Nah, karena teori saja dalam sebuah, apalagi kita bicara bisnis, itu tidak cukup. Pengalaman pasti membuktikan. Nah, artinya dalam sebuah karya, generasi sekarang bukan rangkul, tanya kepada yang lebih senior, tanya kepada yang lebih berpengalaman, kemudian gabungkan dengan ilmu yang kita punya. Bikinlah karya yang terbaik, bikinlah karya yang menjual, bikin karya yang menarik orang, yang positif. Nah, itu Pak Ma. Kesulitan apa yang Abang rasakan saat menjalankan distro tangkele ini? Kalau zaman 2000-an sampai 2010 itu kayaknya kalau buat promosi itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang asal viral pasti orang sudah, wah ini viral. Asal ini udah jadi FOMO. Nah, jadi zaman itu masih artinya promosinya, saya sempat promosi di koran, saya sempat promosi di majalah. Artinya kan sekarang tuh koran apa ya? Nah, jadi mereka bingung. Jadi saya promosi dari yang kecil-kecil, promosi dari teman ke teman. Kemudian ada saya bikin roadshow dari door to door. Ada juga ke bikin mobil keliling. Nah, jadi mungkin dulu promosinya agak susah. Dulu nggak ada endorse, nggak ada buat cari brand ambassador mahal. Kalau sekarang kan banyak sistem. Nah, jadi mungkin itu. Wah, menarik sekali waktu kita hari ini. Sayangnya waktu kita tidak cukup. Nah, terima kasih untuk Bang Khalid Arafah sudah memberi inspirasi untuk kita semua. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa saksikan terus di Kelas Inspirasi setiap hari Kamis jam 10 di channel YouTube TV SMK 16 Lingkung. Jangan kemana-mana ya guys. Bye.